menjelaskan tentang pengertian anuitas. Jadi, anuitas itu adalah sebuah kontrak antara pekerja dengan sebuah perusahaan asuransi, yang dimana setiap pekerja akan melakukan sebagai macam rangkaian pembayaran. Sebagai imbalannya, mereka akan memperoleh pencairan secara reguler setelah sudah tiba waktunya yang ditentukan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis anuitas. Yang pertama yaitu ada anuitas biasa. Jenis ini merupakan penerimaan maupun pembayaran anuitas dengan teratur dalam periode yang telah ditentukan. Dan akhir dari periode ini adalah waktu terjadinya. Sebagai contoh, pembayaran pada hipotek, ketika penerimaan maupun pembayaran dapat dilakukan pada waktu akhir periode tersebut. Yang kedua, yaitu ada anuitas jatuh tempo atau due annuity. Merupakan jenis dari anuitas yang penerimaan maupun pembayaran dapat dilaksanakan secara teratur pada periode tertentu dan untuk waktu terjadinya yakni awal dari periode tadi. Produk dari asuransi merupakan contoh paling biasa dari anuitas jatuh tempo. Yang ketiga ada anuitas ditangguhkan. Merupakan jenis anuitas atau penerimaan berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi atau dilakukan setelah lewat jangka waktu tertentu. Kemudian yang C, kelebihan anuitas. Yang pertama yaitu pendapatan tetap. Anuitas memberikan pembayaran tetap secara berkala seperti bulanan, tahunan, dan lain-lain untuk jangka waktu tertentu. Memberikan rasa aman finansial terutama pada masa pensiunan. Yang kedua yaitu lindung nilai. Anuitas dapat memberikan perlindungan terhadap risiko hidup terlalu lama, longevity risk, karena pembayaran diterima selama periode yang ditentukan, bahkan jika pemegangnya hidup lebih lama dari perkiraan. Yang ketiga yaitu pilihan investasi yang beragam. Terdapat berbagai jenis anuitas seperti anuitas tetap, anuitas variabel, atau anuitas yang melibatkan investasi pada instrumen pasar saham, sehingga investasi bisa memilih sesuai dengan profil resikonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kekurangan anuitas. Biaya dan komisi tinggi. Beberapa produk anuitas memiliki biaya yang lebih tinggi, termasuk biaya administrasi, biaya pengolahan investasi, dan biaya penarikan lebih awal. Ini dapat mengurangi investasi jangka panjang. Kurangnya likuiditas. Setelah membeli anuitas, investor umumnya tidak dapat menarik dana secara langsung tanpa terkena penalti. Hal ini membatasi fleksibilitas penggunaan data. Imbal yang hasil terbatas. Dalam anuitas tetap, tingkat pengembalian bisa lebih rendah dibanding dengan instrumen investasi lainnya, seperti saham atau reksadana, terutama dalam jangka panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus anuitas. Rumus anuitas ada dua. Yang pertama ada EV dan PV. Rumus EV yaitu A 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I. Kalau yang PV, A 1 kurang 1 per 1 tambah I pangkat N per I. Di sini saya akan memberikan contoh rumus yang EV. Ibu Tini menginvestasikan dana sebesar 15 juta per tahun untuk bisnisnya. Bisnis tersebut memiliki tingkat keuntungan 6% per tahun. Berapa jumlah kekayaan Ibu Tini selama 6 tahun? Jadi, diketahui A sama dengan 15 juta, N 6, dan I 0,06. A 15 juta, 1 tambah 0,06 pangkat 6 kurang 1 per 0,06. 1 tambah 0,06 pangkat 6 hasilnya 1,41851911 dikurang 1 per 0,06. 1,41851911 dikurang 1 hasilnya 0,41851911 dibagi 0,06 hasilnya 6,9753185 dikali dengan 15 juta
Hasilnya 104.629.778. Contoh dari rumus EV yaitu Pak Bambang membeli rumah dan membayar cicilan rumah secara anuitas 30 juta per tahun dan tingkat bunga 15% per tahun dan jangka waktu 10 tahun. Berapa nilai rumah tersebut pada saat ini? Diketahui A 30 juta, N 10, I 0,15. Jadi A 30 juta, 1 kurang 1 per 1 tambah 0,15 pangkat 10. 1 tambah 0,15 pangkat 10 hasilnya 4,04555774. Jadi 1 kurang 1 bagi 4,04555774 dibagi 0,15 hasilnya 5,018766 dikali dengan 30 juta hasilnya 150.563.558. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Putri. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan aunitas. Aunitas adalah pilihan keuangan strategi yang menawarkan stabilitas dan perlindungan jangka panjang. Namun, penggunaan harus disesuaikan dengan kebutuhan finansial. Tujuannya adalah investasi dan profil risiko seseorang. Dan mempunyai fungsi untuk membantu individu mendapatkan pendapatan yang stabil, khususnya saat pensiun, sehingga memberi rasa aman secara finansial.